Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Khairun Nur Natasya dari kelas 4B PAI non reguler. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Madrasah sebagai Pilihan Utama yang ditujukan untuk tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam Bapak Fikri Farhin MPD. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah latar belakang madrasah. Madrasah merupakan salah satu pendidikan yang berorientasi kepada nilai-nilai spiritual yang mengharapkan peserta didiknya dapat belajar bukan hanya ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga ilmu-ilmu agama yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Dijelaskan bahwa perkembangan madrasah di Indonesia saat ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama. Hal ini perlu dilakukan karena persepsi masyarakat terhadap madrasah pada khususnya dan terhadap sekolah Islam pada umumnya masih belum memadai. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang beranggapan bahwa seluruh madrasah di Indonesia masih terbelakang dibandingkan dengan sekolah umum. Pandangan negatif tersebut untuk sekarang ini sudah tidak benar lagi. Pada kenyataannya telah banyak madrasah-madrasah yang dapat bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Maka dari itu, madrasah era sekarang sebagai pilihan utama. Bahasan selanjutnya yaitu tentang keunggulan madrasah. Ada beberapa keunggulan madrasah, yaitu yang pertama berdasarkan informasi sejarah, bahwa lahirnya madrasah di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan yang kuat untuk memberikan pendidikan yang unggul untuk komunitas muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Keinginan ini muncul sebagai akibat dari sikap pemerintahan Belanda yang bersikap diskriminatif terhadap rakyat Indonesia pada umumnya. Pemerintah Belanda memberikan pendidikan yang unggul hanya untuk bangsanya sendiri dan kelompok-kelompok lain yang mendukung misi penjajahannya. Untuk menghadapi keadaan yang tidak adil ini, maka pada tahun 1898 Abdullah Ahmad mendirikan madrasah yang bernama Adabiyah School di Padang, Sumatera Barat. Di madrasah ini, para pelajar bukan hanya diberikan pengetahuan agama, melainkan juga pengetahuan umum, pelajaran bahasa Arab, Inggris, dan juga Belanda. Dengan kemampuan bahasa Arab, diharapkan para lulusannya dapat mengakses ilmu agama. Lainnya, madrasah di Indonesia berbeda dengan lahirnya madrasah di Timur Tengah, sebagaimana pada madrasah Nizamiyah. Madrasah di Indonesia lahir dalam rangka menghasilkan jurusan pendidikan yang unggul, sebagaimana yang dimiliki pemerintah Belanda, atau dalam rangka mengejar keterunggulan umat Islam dibandingkan dengan bangsa lain di dunia. Sedangkan madrasah yang timbul di Timur Tengah dalam rangka memelihara ortodoks, Sunni, serta memberikan pendalaman ilmu agama. Namun dalam tahap selanjutnya, banyak orang yang membangun madrasah hanya dengan modal lillahi ta'ala atau tanpa perencanaan dan tanpa desain. Akibat dari keadaan ini, maka citra masyarakat pada tahap selanjutnya lebih digambarkan secara umum sebagai sekolah yang terbelakang, kumuh, dan juga tertinggal. Keadaan ini diperbaiki pada tahun 1975 hingga sekarang dengan hasil yang menggembirakan. Yang kedua yaitu menurut Mas Tuhu dalam memberdayakan sistem pendidikan Islam. Dewasa ini muncul paradigma sekolah unggulan, yaitu sekolah yang lulusannya memiliki kemampuan memahami fenomena baru, mengakomodasi perkembangan baru, mengantisipasi perkembangan baru, mengarahkan masa depan, memilah dan memilih berbagai alternatif, mengarahkan dan mengembangkan. Untuk dapat melakukan hal yang demikian diperlukan kemampuan berijtihad, memahami ajaran Islam secara benar, mendalam dan juga utuh. Untuk mencapai keadaan tersebut, maka diperlukan perubahan paradigma lama ke paradigma baru sebagai berikut. Yang pertama, mengubah cara belajar dari warisan ke pemecahan masalah. Yang kedua, dari hafalan ke dialog. Yang ketiga, dari pasif ke heuristik. Yang keempat, dari memiliki ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kelima, dari belajar sebagai mekanis ke belajar sebagai kreativitas.
Yang keenam, dari menguasai ilmu ke menguasai metodologi yang kuat. Yang ketujuh, dari memandang ilmu sebagai hasil yang final menjadi sebagai pemikiran yang senantiasa berproses. Dan yang terakhir, dari pendidikan yang hanya mengasah akal ke pendidikan yang mengarah ke pembinaan akal, hati, dan juga keterampilan. Yang ketiga, bahwa sejak 1975 sampai dengan sekarang telah muncul berbagai kebijakan pemerintah atau usaha-usaha kreatif yang dilakukan masyarakat yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan mencapai taraf yang sejajar dengan mutu pendidikan umum yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional, bahkan mengunggulinya. Yang keempat, dengan terjadinya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, maka perubahan besar-besaran terjadi pada pendidikan Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama, khususnya terhadap madrasah. Sejak masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional itu, maka madrasah berubah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama, madrasah keagamaan, madrasah model, madrasah terpadu, madrasah aliyah kejurusan, madrasah bertaraf nasional dan juga internasional. Yang kelima, sejalan dengan perkembangan madrasah tersebut, maka terdapat program peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan juga dosen perguruan tinggi Islam dengan cara memberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi pada guru dan juga dosen, melanjutkan beasiswanya kepada para guru madrasah untuk mengikuti studi lanjut dalam bidang ilmu keagamaan dan ilmu umum pada berbagai perguruan tinggi ternama. Yang keenam, melalui dana pinjaman dari Asian Development Bank atau ADB, Islamic Development Bank, dan Japan Bank for International Cooperation, pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi kini sudah banyak madrasah yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, infrastruktur yang lengkap, sarana prasarana yang canggih, manajemen yang unggul, sehingga mampu bersaing bahkan mengungguli pendidikan umum. Yang ketujuh, hasil survei National Association Colleges and Employers pada tahun 2002 mengatakan bahwa kualitas perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja adalah lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi, kejuruan atau integritas, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, etos kerja yang baik, memiliki motivasi atau berinisiatif, mampu beradaptasi, kemampuan menganalisis, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, berorientasi pada detail, kemampuan memimpin, percaya diri, berkepribadian ramah, sopan, dan juga beretika. IP di atas 3,0, kreatif, humoris, dan kemampuan entrepreneurship. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.